Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat sore, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, sorry ya kawan-kawan, sore hari ini saya berada dari perantauan lagi. Ya, memang harus begitu. Ya, dan sebentar aku dengar suara. Ya, nah, kawan-kawan di sore hari ini saya lupa bawa headset, jadi nggak bisa ini ya. Oh, ada pakaian di belakang, biar aja pakaian anak kos. Ya, nah kawan-kawan, bahwa sebelum saya memulai acara ini, saya akan memutarkan sebuah video daripada Sinandar Bili-Bili Bala-Bala Bolo-Bolo. Ya, sebenarnya makanya aku bilang kalau orang unyu-unyu nggak tahu apa-apa janganlah masuk ke channelnya si Nandar ini, karena dia itu mau menghujat agar dibilang sah, maka dia menghujatnya itu pura-pura dihadirkannya seseorang. Saya juga bisa melakukan hal itu kawan, tapi tidak mau saya lakukan karena mereka ini orang-orang cengeng. Sedangkan saya berdiskusi aja saya mau dilaporkan ke polisi. Apalagi saya tidak berdiskusi yang seperti ini ya. Kita dengar dulu apa kata Sinandar Bili-Bili Bala Bolo sebelum kita tanggapi. Ya, kita dengar dulu ya kawan-kawan ya. Yesus, dia itu seorang yang sangat taat beribadah, tapi dia dirajam bun, dilempari batu bun. Ulah siapa? Stefanus dirajam, dilempari batu karena difitnah dan dihasut oleh si nabi palsu yaitu Paulus ini bun. Nah, makanya di ayat ke-22 dikatakan begini. Di dalam Matius 7 ayat ke-22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Dan saya banyak mendengar orang Kristen mengatakan nabi palsu adalah Muhammad. Sejak kapan Muhammad mengajarkan mengusir setan atas nama Yesus? Nabi Muhammad ketika mengajarkan mengusir setan itu atas nama Allah. Contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Tidak. Saulus. Jadi sebelum dia jadi domba, dia namanya Saulus dan dia adalah nabi. Nah, Bunda tahu tidak kisah Stefanus? Bunda tahu kisah Stefanus? Ya, kawan-kawan. Inilah hebatnya Sinandar, bagaimana dia cara untuk menyesatkan orang. Ya, inilah yang dinamakan serigala berbulu domba. Ya, dia pura-pura mengabarkan kebenaran, padahal dia bukan mengabarkan kebenaran. Hanya bagaimana cara menghujat dengan dia merasa itu adalah sah. Ya, sebentar dulu. Nah, kawan-kawan, kalau berbicara nabi palsu, dia mengatakan ya bahwa orang Kristen katanya menuduh Nabi Muhammad nabi palsu. Kalau saya ditanya, saya tidak pernah menuduh. Orang Kristen tidak pernah menuduh, tapi Alkitab yang memberi batasan-batasan tentang nabi palsu ya. Oke, saya ambil salah satunya ini. Sebentar dulu. Nah, saya bukakan Alkitab, kita bicara Alkitab ya, ciri-ciri nabi palsu. Tapi tidak usah kita bilang-bilang seperti Sinandar menyebut-nyebut Muhammad itu tidak baik ya, nanti masuk kantor polisi. Kalau orang ini sih bebas bilang-bilang Kristen apa ya. Oke. Saya buka ini dari Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan padaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Ingat ya. Jadi nabi-nabi ini bernubuat palsu demi namaku, demi nama Tuhan. Maka kalau kita lihat ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Israel. Itulah nabi palsu. Sebenarnya mereka bukan menyembah Tuhan Israel, tapi dia mengaku-mengaku ya. Dan dia bernubuat-nubuatnya itu palsu semuanya. Enggak ada Tuhan memerintahkan. Aku tidak mengutus mereka ya. Jadi kalau Tuhan yang Israel itu mengutus nabi, pasti dinubuatkan lebih dahulu. Tapi ini dibuatlah sebuah nubuatan palsu ya. Maka Tuhan tidak pernah mengutus dia. Nah, ini yang paling menohok ini. Tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Ingat, ciri-ciri nabi palsu, Tuhan tidak berfirman kepada mereka.
Tapi selalu diakui Tuhan berfirman kepada malaikat dan malaikat menyampaikan. Itu ciri-ciri nabi palsu. Kalau nabi asli itu Tuhan berfirman kepada mereka. Kalau dibuat kan Tuhan tidak berfirman kepada mereka, ya. Jadi tidak pernah Tuhan berfirman kepada dia, tapi dia mengaku mendapat firman Tuhan atau wahyu Tuhan. Itu dari mana? Bukan dari Tuhan langsung. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada dia, ya. Jadi kalau Sinandar mengatakan Muhammad, silakan. Tapi saya tidak pernah mengatakan itu ya. Tapi Alkitab yang mengatakan ciri-cirinya. Kalau ada kemiripan seperti kata Filim, mohon maaf, itu ada kemiripan saja, bukan kebetulan. Ya. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan bohong. Ya. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan bohong. Kita sudah sering melihat banyak penglihatan bohong. Ya. Contoh, ketika ada orang berbicara bisa terbang keluar angkasa ya tanpa menggunakan oksigen. Itu kan penglihatan bohong itu. Dia melihat surga, ada di sana kegiatan seksual, itu penglihatan bohong ya. Itu sudah dipastikan itu penglihatan bohong ya. Karena di surga yang sesungguhnya surga itu tidak ada kegiatan seksual, tidak ada kegiatan muncrat air kenikmatan itu ya. Ini ciri-ciri nabi palsu, dia berbuat kepada penglihatan bohong. Ramalannya kosong. Nah, ini ramalan kosong. Dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dia menipu kepada semua orang bahwa dia bertemu dengan Tuhan katanya. Padahal Tuhan tidak bisa bertemu dengan manusia. Ya. Karena kalau orang melihat wajah Tuhan maka dia akan mati. Nah, ini kawan. Inilah tipuan-tipuan dari si pendusta, si nabi-nabi palsu. Ya. Alkitab sudah menggariskannya dengan baik dan benar. Bagaimana si Nandar bisa mengatakan itu Paulus? Oh, Paulus disebut nabi, betul. Tapi Paulus bukanlah nabi seperti Musa. Karena di dalam tradisi orang Israel, nabi itu disuruh untuk mengabarkan Injil. Kalau kita sekarang bilang rasul ya, memang Yesus yang mengatakan aku akan mengutus nabi-nabiku. Itu maksudnya rasul-rasul, bukan nabi seperti Musa. Ya, kawan-kawan. Jadi si Nandar ini membabi buta dengan memojokkan yang namanya Rasul Paulus. Dan si ibu itu kelihatannya dia tidak mengerti hal-hal seperti ini. Cuman mungkin dia pernah mendengar pendeta terus dilihat TikTok, dia masuk, sok-sok berbicara. Ini hati-hati ya. Jangan kalian seperti itu. Kalau kalian tidak mampu berbicara, hati-hati. Dari channel-channel seperti si Nandar, karena dia bukan mau bicara kebenaran, tapi dia mau menyesatkan ya. Nah, Yeremia 23:25 lagi kita ambil. Nah, ini Yeremia. Ini ciri-ciri nabi palsu ya. 23. Ayatnya yang ke 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi palsu yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Ingat kalian, kalau kita membaca sebuah sejarah atau ya yang ditulis oleh orang-orang, ada orang yang pergi keluar angkasa, ya kan? Nah, ternyata dia bermimpi kawan, dibangunkan, bangun. Ternyata dia bermimpi, itulah ciri-ciri nabi palsu, semuanya cocok, ada semua. Ya, jadi kita nggak usah ragu, tidak usah takut, Alkitab sudah menggariskan ini loh, nabi-nabi palsu, pemimpi ya. Dia mengatakan seolah-olah dia bernubuat yang benar, bahwa bisa orang bertemu dengan Tuhan naik seekor burung, ya kan? Mana bisa bertemu Tuhan naik seekor burung kawan. Untuk bertemu Tuhan itu harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Daging tidak bisa bertemu Tuhan, ya. Itu ajaran Kristen. Maka itu kalau kita lihat nabi-nabi palsu yang seperti itu kawan ya, jelas aturannya, jelas urutan-urutannya. Jadi Alkitab dalam hal ini sangat teliti menjelaskan siapa nabi-nabi palsu itu. Kalau dibilang Rasul Paulus seperti kata Sinandar, Rasul Paulus tidak tergolong seorang pemimpi kawan ya. Dan nubuatan-nubuatannya benar. Contohnya 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada lagi orang yang murtad. Mereka ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Itu benar kawan. Tidak bisa kita bantah. Ya. Dan nubuatan itu benar. Oke. Kita lanjutkan lagi mengenai nabi-nabi palsu ini ya kawan-kawan ya. Biar kalian paham apa itu. Sudah mana tadi? Ayat 26. Sampai bila mana itu ada dalam hati para nabi yang berbuat palsu dan yang menubuhkan tipu rekaan hatinya ya, yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Ingat, benar ini ya. Dulu umatnya Yahudi
ya. Nama Tuhannya adalah YHWH, aku adalah aku. Maka dibuat rancangan oleh nabi palsu itu dengan membuat namanya menjadi nama sesembahan para berhala, ya, penyembah Baal, ya. Nama Baal itu dilengketkan kepada nama Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya YHWH itu, diganti namanya kawan, tanpa melalui yang namanya potong kerbau. Ya. Masa enak udelnya aja ganti nama, masa Tuhan ganti-ganti namanya. Jadi ini sangat sangat lucu ya. Bentar ya. Sebentar dulu. Bentar ya. Ya. Saya lanjutkan lagi. Dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Kan pas kan? Oleh karena Baal namanya dilupakan nama Yesus. Ya, namanya Bapa di sorga ya. Baal itu kawan bertransformasi menjadi sebuah berhala yang ada di tanah Arab, ya. Berhala ini bernama Hubal, ya. Hubal ini dia memiliki nama yang sangat-sangat unik dan namanya itu diangkat menjadi nama sebuah Tuhan, ya. Bentar ya kawan-kawan ya. Jadi inilah ciri-ciri nabi palsu, jelas sekali terungkap di sini. Dia mengganti nama Tuhan Yahudi, ya, sehingga orang melupakan nama Tuhannya Yahudi. Jadi gitu kawan, kalau kalian berdebat mengenai nabi palsu, bukakan aja Yeremia tadi yang 14 ayat 14, Yeremia 23. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar, ya. Jadi kalau dia mengatakan itu Paulus, dia sangat-sangat keliru. Karena Paulus tidak menetapkan dirinya nabi, tapi memang dipanggil juga sebagai nabi, ya. Ya. Jadi semua yang kalian dengar itu nabi palsu hanya menceritakan mimpi. Nabi palsu tidak pernah memperoleh firman. Nabi yang beroleh firmanku biar menceritakan firmanku, ya. Jadi nabi palsu tidak pernah menceritakan firman Tuhan karena dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Pahami kalian dulu. Yang dia dengar adalah suara dari orang yang mengaku-ngaku malaikat. Dan 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan bahwa 2 Petrus 4 ayat 2 di dalam goa-goa itu ada iblis-iblis pendosa. Jadi itulah yang didengar nabi-nabi palsu, dia masuk ke dalam goa yang gelap terus mendengar suara iblis pendosa, malaikat-malaikat pendosa, ya. Oke. Jadi kalian baca nantinya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya, ya. Jadi mereka mencuri firman Tuhan dengan mengatakan bahwa yang berfirman di dalam kitab mereka adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hanya mencuri saja. Itulah ciri-ciri nabi palsu, ya. Kalau Sinandar mengatakan itu Muhammad, ada yang menuduh Muhammad, ya silakan. Saya nggak pernah urus, tapi saya tidak pernah mengatakan itu, ya. Sinandar dengarnya dari mana? Silakan aja. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, ya. Makanya kawan-kawan, Sinandar ini hanya ingin pembenaran aja terhadap diri agamanya, tetapi tetap dia tidak mau membuka ayat lain. Kenapa? Orang ini cerdiknya seperti saksi Yehova. Untuk membatalkan ketuhanan Yesus, mereka rela memotong-motong ayat. Demikian juga untuk hal ini. Untuk membatalkan kerasulan Rasul Paulus, dia mengambil comot-comot ayat, ya. Rasul Paulus memang dulu jahat, tetapi dia berubah menjadi baik, ya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman yang melalui lidahnya untuk mengutarakan firman ilahi, ya. Jadi lihat di sini bahwa nabi palsu itu memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman Tuhan. Contoh, Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan beristri banyak. Tetapi nabi palsu ini memutarbalikkan. Dia sewenang-wenang. Oh bisa, aku bisa menikahi siapapun. Tuhan tidak pernah berfirman itu kawan. Bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan seorang nabi seperti hewan hidupnya. Tuncit sana, tuncit sini. Bebas nikah siapa saja termasuk emaknya, ya. Kan tidak dibatasi. Itu tidak ada, ya. Sesungguhnya aku akan menjamalkan mimpi-mimpi dusta, demikian firman yang akan menjalankan untuk ini.
dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya dengan segala bualnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka ya. Jadi Bapa di sorga tidak pernah mengutus nabi palsu ini. Ya. Yang ada adalah dia diangkat menjadi nabi oleh iblis atau malaikat pendosa di dalam goa. Kalau nabi-nabi lain yang diutus, contoh Musa. Musa datang kepada Tuhan di semak duri itu ya, semak api dia bertemu, dia bilang aku pergilah katanya. Nuh juga pergilah. Abraham juga pergilah. Ya, hanya nabi palsu yang maniak seks itu yang tidak ada sepertinya. Nah ini tidak berguna untuk bangsa ini. Dia tidak ada yang mengutus. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Paulus masih diutus Tuhan ya. Baca aja ke Kisah Para Rasul 9. Apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya padamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapan firman Tuhan. Ya. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara dengan sabda yang dibebankan oleh Tuhan, ingat sabda ya. Jadi nabi palsu itu selalu mengaku bersabda. Ya, itu palsu. Ya, kalau dia ini sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarga aku lakukan pembalasan, maka dibalas mati semua keturunannya ya, yang laki-laki. Benar sekali masing-masing kepada teman masing-masing. Nah, ini kalian baca ya, bagus ini Yeremia 23 ini itu mengenai nabi-nabi palsu dan ciri-cirinya. Nah, banyak lagi ciri-ciri yang lain, tapi aku membuka dua itu saja ya. Itu saja sudah bisa menghantam Sinandar ya. Mengenai Paulus tidak pernah bermimpi. Tapi yang selalu bermimpi itu nabi palsu. Dan ada lagi ayat lain yang mengatakan bahwa nabi palsu itu datangnya dari padang gurun. Itu sudah satu hal yang menohok bahwa ditetapkan posisi dia dari padang gurun. Bagaimana sifat Nadar bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus berasal dari padang gurun, ya kan? Nanti kalian lihat dia ada di bilik-bilik ya. Nanti itu cari saja, semuanya ada. Ya. Jadi ingat ya, nabi palsu tidak pernah diutus Tuhan, tidak pernah diperintahkan Tuhan pergilah. Tapi nabi palsu itu dicekek di dalam goa gelap, 2 Petrus 2 itu ya. Itu bertemu dengan iblis. Iblislah yang mencekek dia, bukan diutus kawan. Kalau diutus kan, hei Musa, kemari here katanya kan. Setelah kemari here, tanggalkan kasutmu, baru Tuhan berbicara kepada dia. Nah, kawan-kawan, singkat ini memang saya ceritakan. Hari ini saya dapat kabar dari lokasi, hujan lagi kawan ya. Jadi, tapi tadi kayu-kayu sudah bulat-bulat datang, jadi saya sudah masang lagi kayu. Sudah jumlahnya 300 kayu bulatan itu ya. Dan kayu papan 2 kubik, artinya 51 kubik, 2 kubik 100 ya. Kayu abroti sudah saya tambah 1 kubik. Banyak juga kawan ya. Ya. Doakan kalian kawan, tadi sudah saya kirim gaji karyawan saya itu, pembangunan gereja itu, dan sudah dibayarkan sore hari ini. Bagi siapa saja yang memberkati pelayanan saya ini ya, mohon maaf saya agak menggebu-gebu bicara ini karena memang Sinandar membuat emosi, tapi saya tahan, hanya bicara tentang kekristenan ya. Kalau dia menuduh-nuduh ada orang Kristen mengatakan bahwa nabi palsu itu enggak benar ya. Alkitab yang mengatakan ciri-ciri nabi palsu ada. Kalau dia menyamakan itu urusan dia, bukan urusan kita ya kawan-kawan. Di sini saya takut kuat-kuat nanti dengar orang salah ngamuk ya kawan. Jadi biarlah begitu dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ulang-ulang video ini kawan. Biar kalian tahu apa ciri-ciri nabi palsu. Jadi biarpun dia singkat, tapi kalau kalian ulang kalian nanti paham. Ayatnya ada ya. Sudah saya sebutkan dan itu kalian terapkan di dalam hidup kalian ketika menjawab mereka. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.